Halo Sobat Fajar.co.id. Selamat datang di acara baru kita yang akan membahas hal-hal yang sedang viral di sosial media. Bareng aku Ayu. Aku Caca. Selamat datang di Bukan Podcast. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang lagi viral nih Sobat Fajar.co.id, kita lihat dulu yuk video yang akan tayang. Ih, dia terus deh bagian ngomong. Bener gak? Setuju banget. Pokoknya Iya, dan juga pastinya nih ya. Tapi jangan lupa jaga jarak. Iya. Juga untuk nominasinya berdasarkan apa? Dan nominasinya, sorry aku juga nominasi loh. Itu tuh dinilai berdasarkan total dan banyaknya followers. Seberapa viralnya, Ya. seberapa banyak likes-nya. Gue tuh minus. Oh, Nia Ramadhani itu minus. Iya. Nggak apa-apa. Enggak, makanya gue tuh nggak bisa nih kalau disuruh kayak baca gini. Gue pengen kasih tahu aja kalau misalkan gue di sini gak mau baca, jadi lo aja yang baca. Karena gue pengennya jadi apa adanya aja. Oke. Iya, dengan menggunakan Protokol kesehatan. Semuanya udah pakai masker. Kita jaga jarak 1 meter. Jaga jarak 1 meter. Sebelum syuting, studio juga udah disemprot disinfektan. Kalau misalkan di kantor. Kita juga udah swab antigen dan lain-lain. Serta sebelum mulai sudah dilakukan swab PCR dan juga antigen. Nah, itu tadi video cuplikan TikTok Awards-nya Nia Ramadhani. Betul banget. Jadi bukan kali ini nih Nia Ramadhani menjadi perbincangan ya seantero Indonesia. Karena kan sebelumnya aku taunya sih notisnya Nia pas dia punya geng ya yang selebriti orang kaya gitu. Terus yang kedua waktu dia lagi ngajarin anaknya juga. Wah, jadi motivasi ya? Iya. Jadi motivasi juga buat para orang tua yang lagi di rumah. Dan baru-baru ini baru menjadi host di salah satu acara awards di Indonesia, yaitu Indonesia TikTok Awards 2020 bersama Raffi Ahmad. Kira-kira menurut Caca, dilihat dari video tadi itu tanggapannya seperti apa? Pertama ya, pemilihan Nia Ramadhani sebagai MC sih oke ya. Mungkin karena Nia sedang aktifnya nih di sosial media, apalagi TikTok. Iya, tapi bareng anaknya. kok kayak gitu ya public speakingnya? Nah, gara-gara itu juga Nia langsung dihujat rame-rame sama netizen di Indonesia. Jadi aku juga taunya dari netizen juga gitu loh. Kalau iya. misalnya Nia Ramadhani jadi trending topik di Twitter. Nah, aku aja nih bahkan nggak tahu kalau ada TikTok Awards sampai Iya. Nia Ramadhani yang dibully sama netizen Betul. Indonesia. Nah, mungkin kita bisa baca satu persatu ya. Nih, Komen-komen. ada komen dari netizen. Iya. Nia, this is not about you. This is about the award. Stop being self-centered and no excuse. Wear a soft lens. Apa tuh artinya? Jadi karena nih si Nia ini di awardnya itu kayaknya talk about herself terus nih. Iya. Kayak misalnya mau baca nominasi, ih aku juga masuk nominasi loh. Oke, Kayak betul gitu. banget. Terus ada juga kata-katanya dia minus ya. Iya. Katanya. Padahal audiens kan nggak mau tahu. Betul mau minus banget. kah atau enggak. Sekalinya udah ada di panggung langsung be professional. Nah, ada juga nih sepertinya kurang persiapan, menganggap sepele, mau pengennya jadi host yang jadi diri sendiri biar keren, tujuannya biar kelihatan paling top. Padahal realita tak seindah ekspektasi, matanya minus sekalian attitude-nya. Waduh, ngeri ya langsung. Sampai Emang gitu, pokoknya kalau satu hal negatif tentang diri kita, itu udah langsung sih semuanya dinilai dari netizen gitu. Mungkin ada lagi? jujur gue tuh minus. Jadi gue pengen jadi apa adanya. Lah, situ kan artis, tajir. Kenapa nggak ada persiapan pakai soft lens? Betul Bener banget. Jadi iya. ketika kita udah tampil di panggung ya Betul. kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Iya. Apalagi nggak pakai soft lens pada tahu minus, terus bacanya gimana? Padahal kan pasti kalau misalnya jadi host itu ada beberapa hal yang harus dibaca gitu kan. Padahal Pasti. dia juga punya cue card kok.
Betul, Gimana nih? iya. Nah ini ada juga nih udah buat yang nggak mau kayak Nia nih ya. Mulai sekarang investasi ke pendidikan deh, jangan ke fisik. Bener banget. Ini juga penting agak ya. pedes ya, Betul. tapi emang bener. Jadi Brand itu nomor satu bener. Jangan daripada cuma penampilan. peduli dengan badan, muka, tapi Iya. otak juga, otak juga harus dong dirawat, diinvestasikan gitu Sobat Fajar. Ada lagi dong nih, Nia yang nge-MC, gue yang malu. Helm mana helm? Gak mau lihat, nggak mau saking gak lihat. kuatnya gitu loh. Sayang Aduh, mau banget pakai ya kayak helm. gitu. Padahal ini acara pertama Iya, TikTok loh. betul. Acara pertamanya TikTok Awards 2020. Bukannya fokus sama penangnya, fokusnya sama MC-nya. Iya, Nia Ramadhani ya, salah target gitu. Gimana nih? Ada lagi nih Cak satu. Gue lihat nih perempuan jadi songong dan ngerasa paling cantik sejak jadi istrinya Ardi Bakri. Lihat noh, dalam setiap wawancara di TV seolah kayak paling Paling wow gitu. Paling tuh kayak gimana tuh? Paling iya gue gitu loh. Siapa lagi kalau bukan Nia Ramadhani? Bener. Seperti itu. Wait a minute. Who are you? Jadi apa ya? Mungkin Nia Ramadhani belum bisa membedakan dirinya ketika di depan publik sebagai Betul. MC dan di belakang. Sebagai istri seorang konglomerat ya. Karena kan setahu aku Nia Ramadhani ini udah lama di kandang ya. Dalam artian sudah lama nggak tampil di depan publik Oke. gitu loh. Jadi udah nyaman banget jadi istrinya konglomerat. Tapi Tiba-tiba, istri konglomerat kan banyak yang keren-keren juga. Betul banget. Intinya yang jadi tamu nih istrinya Haritanu Sudibjo itu keren banget. Keren banget Anggun. hadir juga gitu. Nah itu ya tadi beberapa komentar. Oh ada lagi ternyata masih ada. Ternyata jadi host itu nggak gampang ya nih ya. Nggak cukup muka cantik doang. Lihat tuh Ibu Ayu Dewi dan Melanie Ricardo nggak terlalu cantik tapi menarik banget saat jadi host. Bener banget. Jadi ketika kita tampil di publik ya kalau cantik ya mungkin nomor 3 lah. Yang penting Iya. pembawaannya dulu. Penguasaan materi. Betul, penguasaan panggungnya juga gitu. Itu yang dinilai pertama sih sama netizen. Bisa nggak sih ngebawain acara yang sebesar itu apalagi yang pertama kali Nah, gitu. ini juga nih salah satu scene yang di Nia Ramadhani dan nominasinya adalah sorry aku juga nominasi loh. Raffi. Jadi gimana nih ketika menjadi Raffi Ahmad harus Iya, kok ya kayak Allah gini? gimana ya? Mungkin dalam hatinya, Nia, kamu beban aku banget. Iya. Aduh. Atau karena inilah bayaran saya lebih besar daripada Iya, Nia Ramadhani. betul. Bahaya nih ya. Ada lagi. Dia madep Raffi mulu bukan ke audiens. Betul-betul jelek attitude-nya di sini Nia. Nah, bener banget. Dan Iya kalau juga. kalian lihat nih Nia di video TikTok Awards, dia tuh nggak lihat audiens, bukan lurus tapi ke samping. Ke Raffi Ahmadnya ya. Padahal di etika public speaking sih yang aku tahu itu kalau misalnya kita jadi pembawa acara, kita emang harus fokus ke audiens. Betul banget. Kalaupun memang gugup gitu ya, ya pokoknya kita fokusin aja ke satu arah gitu. Kalau gugup ya udah lihat ke kiri ataupun kanan, jangan malah ke partner MC kita. Bener banget. Boleh lihat ke Iya. partner MC-nya seperti kita, tapi jangan terlalu sering. Iya betul. Nah, ini suaminya pasti malu banget. Ternyata istri saya Oon. Jahat banget ya. Jahat netizen ya Tapi Allah. harus positif juga nih. Iya. Mungkin lebihnya bukan hanya di sini Iya. saja gitu loh. Ada lagi Oh, ini nih, hidup di lingkungan keluarga Bakri, apa nggak disekolahin kepribadiannya ya untuk jaga nama baik suami dan keluarga besar suaminya? Dan di acara ini seperti tidak paham siapa audiensnya, tidak menghormati tamu undangan dengan pemilihan kata, gestur, dan attitude-nya. Jadi terlihat jelas seperti orang yang kurang terdidik. Investasi pada fisik ya silahkan saja, tapi jangan lupa juga investasi untuk pendidikan, baik dalam ilmu kepribadian, karakter, maupun pengetahuan. Nah, bener banget. Penting banget untuk kita sebagai public speaker untuk Betul. mengetahui audiens. Apalagi di acara TikTok Awards ada menteri loh.
Oh, banyak banget ya tamu-tamu yang terhormat datang. Ada Sandiaga Uno yang merupakan salah oke. satu juri di TikTok Awards. Betul banget. Jadi sayang banget ya, bahkan ada yang punya televisinya. RCTI Haritanu itu sendiri, Sudibjo. Oke, ada satu lagi. Wawasan pengetahuan gak ada sama sekali. Jadi nggak tahu deh mau ngomong apa. Adik-adikku, khususnya yang perempuan, besok invest ke otak aja ya, jangan cuma ke wajah dan badan. Betul, apalagi nih figur seorang perempuan. Bener ya. banget. Kalau misalnya satu kali direndahkan, aduh, udah direndahkan banget gitu. Iya. Jadi kalau selagi masih bisa nih untuk belajar ya, jangan mentok sampai situ aja gitu, ngurusin anak atau apapun ya. Kalau misalnya ada job MC lagi, ya bisalah di-preparein dulu sebelum-sebelumnya. Kayaknya sih Nia ini dikasih tahu Hamin 2 gitu. Iya, aku tuh curiganya gitu. Mana Raffi Ahmad sibuk lagi ya. Iya. Tapi kan beda, jam terbangnya udah malang melintang Betul tuh. banget. Dan salah satu skill yang penting di public speaking adalah jam terbang. Betul, jam terbang itu penting banget. Soalnya kalau misalnya materinya mungkin kurang ya, ataupun nggak terlalu perfect, tapi kalau jam terbangnya udah mantep tuh, diarahin kemana pasti langsung bisa. Jadi kita nontonnya enak banget. Enak banget. Dan bagusnya juga sih kalau punya partner itu ya yang bisa mengimbangi Bener, gitu. bondingnya itu harus bagus. Jadi mungkin antara Raffi Ahmad dan Nia ini belum ada komunikasi yang baik Iya, gitu. sebelumnya. Karena si Nia bilang kok dia mulu yang bicara. Betul, ya di video tadi sebelumnya yang kita putar. Jadi belum ada chemistry juga. Belum gitu. bagi-bagi gue bilang apa nih. Betul. Next nih ada di Twitter juga Nia Ramadhani. Asal-asalan aja deh, lagian nggak dibayar, duitku udah banyak juga. Ini betul banget Waduh, sih. ini aneh ya, sarkas banget. Sarkas banget. Tapi betul ya, Ca ya. Walaupun nggak dibayar ya duitnya tetap banyak. Oh, bener. Mungkin kalau kita lagi butuh duit, gue harus memperlihatkan yang terbaik karena Iya. gue butuh duit ini. Butuh duit, jadi kita juga harus yang baik. Nah, nih. Bu Puan kemana ya? Mau minta tolong matiin Mic-nya sini. Nia. Aduh, Bu Puan. Bu Puan ini fokusnya ke politik aja dulu, iya. nggak ngurusin yang hal-hal gini. Dibawa ke sini ya. Padahal Ibu Puan nggak hadir di situ. Bener, coba Masa diundang. hadir? Iya. Coba diundang ya. Iya, diundang pasti jobnya cuma pegang ini doang. On off mic-nya doang. Oke nih. Ada lagi. Ada nih pembelaan dari Mas Ardi Bakri. Betul banget. Nih, siap Mas ya, tadi ada mentionan dari sidik_PP ya, dibalas oleh Mas Ardi Bakri. Siap Mas, terima kasih masukannya ya. Insya Allah nanti saya sampaikan mengenai kursus public speakingnya. Oh, ternyata disuruh kursus public speaking si Nia Ramadhani. Duitnya kan banyak, gak apa-apa. Iya, jadi bisa lah ya. Tapi setelah saya belajar dari dia dulu ya Mas, nggak apa-apa kan nunggu dulu? Mau nunggu? Masih banyak yang lebih berpotensi. Iya, oke. Abis kan saya lebih belepotan nih, jadi masih bingung nyuruhnya gimana. Semoga nggak terlalu lama kok nunggunya Mas. Tapi nih kalau misalnya malu-maluin nama keluarga sih, enggak Mas. Kita sekeluarga besar bukan cuma salut, bangga sama Nia. Malah, bukan cuma selalu bangga sama Nia, malah salut sama dia. Kalau yang ini silahkan dicek satu-satu ya Mas. Kan kalau saya pasti subjektif dong. Once again, makasih untuk inputnya. Semoga kita semua bisa lebih baik. Amin. Amin. Betul ya. Bener. Di sini Mas Ardi sih ngebalasnya dengan wise. Iya, dengan banget. bijak, pengen positif, dan menurutku ya seluruh hate yang dialaminya itu pasti berdampak besar kepada Betul keluarganya. banget. Mungkin aja mereka bangga bahwa akhirnya Nia nih udah pengen jadi MC, kembali Jadi lagi host. tampil di depan layar Betul. kaca. Tuh. Nah, setelah banyak banget haters yang komen ya di semua media sosial, akhirnya Nia Ramadhani juga posting tuh Iya. terkait kejadian yang ada di acara awards. Jadi ini salah satu postingannya. Ketika kita menerima kenyataan kalau kita bukan sosok manusia yang sempurna, disitulah kita belajar dan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jatuh, bangkit, tumbuh, belajar, karena hidup terus berjalan. Udah ke disek, semuanya udah nggak enak dengan baju, dengan apa, udah semua. Kalau lo udah nggak, lo sendiri sudah tidak percaya diri dan lo nggak, semuanya jalannya udah nggak akan bener menurut gua. Kalau lo udah nggak pede, otak lo udah jalan nggak bener, udah deh, yang ada lo akan cuma coba-coba
apa aja dong lo keluarin gitu. Udah cuma gitu dong. Udah dari situ terus dari segmen kedua akhirnya gue ya udah Tuhan nih gue rasanya nih kayak lumayan aja nih, ayo nih gue dalam hati gue oke. Yuk nih ya permalukan lagi yuk diri lo dalam hati gue nih yuk. Karena gue tahu dia akan bagus. Karena gue tahu gue gak mampu. Udah gue naik gitu. Gue udah seberat itu kayak lo mempermalukan diri lo dengan sadar atau nggak lo? Tapi ya harus, karena kan lo harus selesaiin itu, mau nggak mau. Sampai misalnya gue kayak apa gitu gue ngerti. Yang gue kesal sama diri gue sendiri. Akhirnya gue udah kelas dengan nggak sadarnya katanya gue pukulin diri gue. Maksudnya gue kalau lo bisa lihat ini semua selesai. Masih aja nangis itu kesel. Gue tidak mau, gue nggak ngeliat keluar, gue nggak kesel sama keadaan sama siapa, TV apa segala macam. Enggak, gue kesel sama diri gue aja, gue nggak bisa. Tunggu bentar kan, Tuhan mau gue belajar apa dari sini? Gue langsung kepikiran, oh Tuhan gak mau gue sombong. Coba nih lo bayangin kalau gue itu udah jadi titik awards, gue jadi host di atasnya, gue namanya Ayu Dewi, dan gue bagus, gue sombong, gue yakin. Gue pulang-pulang di hati gue, walaupun gue akan kayak so santai, di hati gue pasti gue, nih semua yang gue mau gue bisa. Pasti kayak gitu. Gue langsung dari situ gue langsung hati gue plong banget, gue langsung kayak nggak ada yang deg-degan kesel gitu, plong gitu. Wah gue langsung nangis, gue makasih Tuhan, makasih karena lo baik banget, lo ngajarin gue kayak gini, maksudnya bukan ngajarin lo bikin gue untuk kasih kayak gini supaya gue nggak sampai gue sombong gitu. Bener banget, setuju banget. Kata-katanya bijak, tapi perlu kita ketahui bahwa ketika kita sudah tampil di depan publik, kita harus memberikan segalanya gitu ya. Betul banget. Kayak memberikan cinta kita kepada seseorang yang kita cintai gitu ya. Semuanya diberikan, gak ada yang tersisa. Ini juga kalau pengen apapun ya usahanya diberikan juga. Be the best gitu. Jadi public speaking ya latihan dulu mungkin, ya kan? Betul banget. Kita harus berekspektasi dengan sempurna. Betul, karena kan kalau udah tampil di depan ya netizen, udah acara besar, pasti ekspektasi kita itu di mata mereka itu harus tinggi gitu ya, harus tampil dengan bagus. Kita aja nih bicara saat ini mesti latihan dulu. Gimana? Ada nggak mungkin waktu dulu kan kita nggak seperti ini ya luasnya bicara. Penampilan pertama kali depan publik gimana sih, Cak? Oke, penampilan depan publik paling pertama kali adalah bicara dengan Sandiaga Uno secara langsung. Itu pegang mic-nya bergetar ya. Tanya Pak Sandiaga Uno. Itu acara apa? Itu acara dia sedang kunjungan ke sini, salah satu kampanyenya. Aku nanya sama Pak Sandiaga Uno, itu diliput, bisa dilihat langsung di IG-nya Pak Sandiaga Uno, masih ada videoku. Aku bicara tuh mic-nya sampai bergetar karena nanya Pak Sandiaga Uno yang malah cakep banget lagi. Tapi ya udahlah, itu berarti itu pengalaman pertama berbicara depan publik. How about you? Langsung sama ini. Kalau aku sih ini sih kalau sama public figure sih enggak, tapi pernah juga jadi MC. Aku langsung jadi MC di acara kedaerahan gitu loh. Bertemu dengan banyak orang. Aduh, itu tanganku sumpah gemeteran, dingin banget. Walaupun udah di-preparein, tapi puncaknya itu pas udah mau nyampein lupa apa yang di kepala. Aduh, parah. Untuk ada partner, udah itu aja paling penting. Nah makanya aku tuh udah bilang kan belum siap, tapi kalau ada partner nggak apa-apa lah. Yang penting ada yang bisa jagain, ada yang bisa arahin, it's okay. Tapi itu mungkin yang dirasakan Nia ya. Nah, ini juga nih ada tips-tips dari Glints lancar public speaking untuk para pemula. Buat kalian yang pengen belajar public speaking supaya tidak menjadi seperti Nia Ramadhani, nih coba bacain dong kayu ada dong. Bisa ini ya, di scroll nggak bisa ya? Bisa, oke. Supaya sobat fajar.co.id bisa lihat juga. Di sini sih yang pertama sih harus percaya diri pastinya. Karena kita nggak bisa menghilangkan rasa kecemasan itu sendiri. Jadi mau nggak mau harus meningkatkan rasa percaya diri itu. Apalagi kalau udah demam panggung. Iya,
Jadi harus menciptakan rasa percaya diri itu sendiri. Jadi jangan menghiraukan rasa kecemasan itu. Bener. Dan tahu nggak, Beyonce itu sebelum tampil dia punya alter ego Sasha Fierce supaya dia pede di depan. Oh, jadi kayak ada ritual khusus. Bukan, dia kayak punya personality lain supaya dia itu orang lain. Nah, itu juga bisa kalian pakai Ketika ini ya tampil Iya. di panggung. ketika kalian tentunya. gugup bahwa anggap saya adalah Michelle Obama. Pede. Oke. Nah. Jadi menghipnotis diri sendiri. Bener banget. Nah, Bagus. selanjutnya apa nih? Nah, ini yang pertama, jangan langsung berbicara ketika baru tampil ke depan, gitu. Jadi mungkin saking gugupnya mau langsung bicara. Jangan ya, nanti Iya. bergetar, cari dulu posisinya yang nyaman gitu. Betul, jalan ke panggung gitu ya. Kalau udah kuasain panggung, baru deh angle-nya yang pas itu gimana, baru langsung mulai berbicara. Bener. Jadi yang kedua itu jaga kontak mata dengan audiens. Penting banget yang udah kita bahas dari tadi ya. Bener. Karena kan posisinya itu emang kita harus menghadap ke audiens. Yang kita harus istimewakan juga audiens gitu. Jangan menghadap kemana-mana. Yang ketiga, bicara perlahan. Ini nih, betul. seperti yang aku tadi bilang nih, Ca. Kalau misalnya kita udah gugup, kita pengennya bicara cepet-cepet. Acaranya pengen cepet-cepet. Nah, jadinya kumur-kumur nggak jelas artikulasinya. Ini bilang apa nih? Betul banget. Jadi nggak bisa, harus pelan-pelan emang. Oke. Yang selanjutnya, fokus untuk memberi, bukan meminta nih. Nah, di sini sih terkadang kalau misalnya kita ada di depan publik, kita tuh pengen meminta dalam artian lihat aku dong. Oke. Minta di respect, attention iya, minta gitu ya. attention gitu ya. Padahal di sini posisi kita itu harus memberikan yang terbaik. Betul, gitu kepada kalian para ada audiens. entertainer. Betul banget. Yang kelima, yang terakhir paling penting nih ya, cuek dengan para haters. Bener Itu bagus banget. banget. Karena satu hal yang perlu kita ketahui, kita nggak bisa mengubah pendapat seseorang tentang diri kita. Jadi kalau misalnya kita dalam artian, oke, aku sudah melakukan yang terbaik. Kalau gagal, introspeksi aja. Bener Kalau berhasil ya alhamdulillah. Maupun apa kata orang, terserah. Yang penting aku sudah melakukan yang terbaik. Benar, kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Betul banget. Tapi ambil kata-kata hater sebagai kritik yang untuk Membangun. memperbaiki Iya. diri. Jadi jangan ambil semua kritikan itu, kalau misalnya tidak membangun ya udah Gak usah. dibuang aja. Ambil Buang aja kritik yang membangun. Semoga Nia Ramadhani melihat komentar netizen ini sebagai kritik. Oh, saya harus memperbaiki public speaking saya yang ke lebih depannya. baik. Jadi kalau misalnya tampil di publik lagi, bisa lebih bagus lagi. Betul banget. Nah, itu sih pesan dari kita. Oke, karena tadi kita udah bahas tentang hal-hal yang lagi viral. Sekarang kita pindah segmen ke hal-hal yang wajib viral. Wajib viral. Apa tuh? Harus nih ya, karena pasti orang Indonesia ataupun kebanyakan orang belum tahu hal-hal yang akan kita bahas kali ini. Jadi kalian nanti bakal tahu karena kita kasih tahu. Iya, kita kasih tahu. Mungkin dari Caca dulu. Oke nih. Tahu nggak kalau ternyata Coca-Cola itu awalnya berwarna hijau? Bukan warna Bukan. Jadi Coca-Cola warnanya hijau. Mungkin ada rasa apa ya? melon. Iya kali. Masa melon sih? Atau apa gitu? Atau lumut? Nggak mungkin lah. Mungkin ya, nggak mungkin. Ini tahun berapa klorofil ya? kali. Klorofil. Kan Kayaknya ini pas awal-awal ya, Iya, di awal-awal. launching Coca-Cola, ternyata warna hijau. Aku nggak dapat waktu itu, Bener. Ca. Iya, kan kita belum lahir. Iya, belum lahir ya. Ada lagi, Ca? Apalagi ya? Mungkin Ayu dulu deh. Oh, aku lagi ya. Nah, ini menarik banget sih. Di India ya, ternyata di India itu punya undang-undang hak untuk sapi. Nah, ini sapinya. Ini Jadi ini sapi. Jadi kalau Ini di Indonesia ini dia nggak punya hak sama sekali ya? iya, karena kan kita ya mengkonsumsi ya daging sapi. Coto. Iya, enak banget, kondro. Semuanya, aduh, mantap-mantap kok di India. Jadi aku nggak bisa ke India nih, pengennya makan sapi. Gimana dong? Aduh, Nah, karena di India ini
mereka mempercayai bahwa sapi itu sebagai dewa. Betul. Jadi si sapi ini tuh suci banget, disayang, dirawat gitu ya. Iya. Jadi di sana ada undang-undang yang pertama dilarang membunuh sapi. Oke. Yang kedua dilarang memakan sapi. Nah pertanyaanku kalau meninggal gimana? Mungkin sakit Iya. sapinya. Iya, Langsung makanya dikubur. langsung dikubur juga ya. Soalnya kan termasuk hewan yang suci gitu. Itu sih menarik banget nih. Nah, ada lagi nih salah satu fakta. Tahu nggak kalau manusia dan monyet adalah satu-satunya mamalia yang tidak buta warna? Jadi Tahu nggak? jadi kita nih dua termasuk. Iya, yang tidak buta warna. Jadi ketika ada manusia yang buta warna, aku mungkin Oh bukan ini. bukan, tapi ada ketidak itulah. Iya. Pokoknya yang terbaik ya buat kalian. Tapi mirip-mirip ya kita sini ya. Sepertinya nggak tahu. Mirip nih pakai baju juga. Coba Gila. ikutin gayanya. Garis-garis cuy. Sama ternyata. Ada juga nih, aku mau kasih challenge sih. Apa tuh? Di sini juga ya, so pada ikutan. Coba deh tutup hidungnya. Oke. Oke. Tutup hidungnya. Tutup mulutnya. Terus bersenandung atau bicara. Nggak bisa ya. Ternyata 99% kalau misalnya kita nutup hidung, tutup mulut, emang nggak bisa bersuara gitu. Penting nggak sih? Lumayan. Lumayan. Tapi emang itu kan suatu memang terjadi seperti Iya, emang terjadi seperti itu kan. sebuah fakta. Siapa tahu ada yang nggak tahu Oh, bener banget, gitu loh. bener Karena ada juga kalau misalnya kita disekap nih, itu aku bisa ngomong. Oh, coba. Challenge ya. Coba. Ini kayak binatang yang dipin-ipin ya. Kedengeran nggak sih aku minta tolong? Gak denger. Nggak denger ya? Nggak denger. Wah, berarti aku udah nggak expert guys. Nggak. Langsung next aja deh kalau gitu. Ada juga. Karena kan kebanyakan di Indonesia ini terkenal akan singkatan-singkatan. Oke, apa tuh? Jadi tahu nggak arti singkatan atau kepanjangan dari kata petani? Emang petani ada singkatannya? Ada. Oke, apa tuh? Nggak tahu? Nggak tahu. Wah, parah nih. Aduh, apa? Petani itu kepanjangannya adalah Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Oke, jadi emang petani ini menyangga tatanan Iya, Indonesia. penyangga. Kenapa? Karena waktu dari zaman perjuangan menuju kemerdekaan kan Indonesia itu merupakan negara agraris ya. Jadi petani memang banyak banget tuh di mana-mana, lahan kita masih banyak waktu itu. Sampai sekarang saking pentingnya peran petani itu, mantan presiden Indonesia yang pertama Bapak Soekarno pengen banget nih mengangkat derajat para petani. Karena kan beras kita banyak gitu, lahan kita banyak. Nah, itu caranya untuk melawan penjajah waktu itu. Itu dari ini ya, info dari inibaru.co.id. Oke. Itu sih kalau dari aku. Mungkin Caca ada lagi? Udah nggak ada nih. Udah nggak ada ya? Iya. Waduh. Nanti lagi deh kalau ada Iya. fakta-fakta baru kita bakal kasih tahu kalian. Betul banget. Oke deh sobat fajar.co.id, tadi kita udah bahas hal yang lagi viral dan juga hal yang wajib viral. Nah, kalian harus notice nih perbedaan keduanya. Betul banget. Kalau gitu udah sampai sini aja. Iya, sampai sini aja ya. Iya nih, udah sayang banget kita udah bahas beberapa ini poin ya, tapi sayangnya cuma sampai sini aja. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya, yang lebih menarik tentunya. Sampai jumpa sobat Fajarku ID di Bye-bye. Bukan Bukan Podcast.